Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube Semanema Gresik Official kembali lagi menyapa sahabat Semanema yang ada di luar sana untuk kembali menayangkan kisah-kisah inspiratif. Nah, hari ini adalah hal yang luar biasa karena kita akan berada di sesi siswa berprestasi, siswa menginspiratif. Jadi telah hadir di depan saya seorang siswa yang sangat menginspiratif, yang terus berupaya keras untuk mengeksplor dirinya secara maksimal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, cita-cita dan impian terbesarnya. Dan hadir juga pembina dari Extra Entrepreneur dari SMA Negeri 1 Manyar yang mengantarkan anak-anak menuju ke kejuaraan-kejuaraan yang luar biasa. Dan dari Extra Entrepreneur ini telah lahir juara-juara hebat baik di tingkat provinsi dan nasional juga. Oke. Untuk lebih mengulik lebih dalam lagi, kita langsung saja sapa tamu-tamu kita yang luar biasa di pagi hari ini. Ada Muhammad Fat Ali Hilabi yang biasa dipanggil Abi oleh saya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Dan hadir juga Bu Insinyur Endang Susi Kurniawati SPD yang siap dan telah mengantarkan anak-anak menuju prestasi yang luar biasa. Beliau adalah pembina, seperti yang saya sampaikan tadi, pembina ekstrakurikuler entrepreneur dan juga guru biologi di SMA Negeri 1 Manyar. Assalamualaikum Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sekali hari ini ada Abi dan juga Bu Endang. Dan kita akan mengawali dari pencapaian yang baru-baru ini dicapai oleh Abi dan timnya di Bismart 2.0. Yes. Business Plan Competition. Nah, di lomba ini Abi dan timnya berhasil meraih juara ketiga dengan sebuah aplikasi yang luar biasa. Aplikasi apakah itu nanti akan dijelaskan oleh Abi. Oke, Abi, ini pelaksanaan kegiatan lomba ini kapan? Sekitar berapa? Sabtu kemarin. Sabtu kemarin di bulan ini ya? Sebenarnya itu finalnya Sabtu kemarin, tapi sudah lama, sebulan atau 3 minggu itu pengumpulan proposal itu. Pengumpulan proposalnya 3 minggu yang lalu. Kemarin minggu Sabtu kemarin presentasi untuk final di lomba itu. Finalisnya berapa jumlahnya? Finalisnya kemarin itu ada 7. Ada 7 diambil? Diambil 1 juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit. Oke, juara favorit. Oke, bisa dijelaskan ini bentuknya sepertinya aplikasi ya? Oke, ya. Aplikasinya namanya apa? Terus betapa hebatnya aplikasi ini sehingga sampai meraih juara 3. Ini lomba tingkat apa ini? Provinsi atau tingkat nasional. Nasional. Ini juara 3 nasional ini. Ya, keren deh. Namanya lagi-lagi dong. Oke, bisa dijelaskan Bi, gimana? Ya, saya sama teman-teman saya yang berada di tim Bertapa namanya, itu mengikuti lomba Bismart 2.0. Kami mengeluarkan produk atau aplikasi yang bernama MOPS. MOPS itu sendiri singkatan dari Modern Parking Solution. Aplikasi MOPS ini sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah para pengguna untuk berparkir sehingga tidak menghabiskan waktu dan tidak gak semeraut gitu loh Bu. Iya. Oke, selama ini kan memang ketika kita ke mall atau kita ke pasar itu selalu stres ketika urusannya sama parkir. Apalagi kalau sudah nyampe ke atas ternyata parkirnya habis juga. Kemudian turun lagi, belum tentu di bawah juga ada, akhirnya menghabiskan banyak waktu. Mungkin kelebihan dari MOP ini begitu Kak Abi? Iya Bu, selain itu juga yaitu Bu, bisa menghemat waktu tentu saja. Bisa menghemat waktu, terus tidak, kan biasanya tuh di pasar atau di tempat-tempat lain itu parkirannya tuh kayak semerawut, tidak tertata. Dengan aplikasi ini bisa kayak lebih teratur gitu Bu, karena di aplikasi ini tuh sudah kayak diatur parkirannya di mana, bentuknya gimana, terus jumlahnya gimana gitu. Yang bisa menjadi user dari aplikasi ini siapa? Tukang parkir kah atau kita juga atau siapa saja? Jadi kita di aplikasi MOPS ini sendiri dibagi menjadi 3 pengguna.
Yang pertama itu user, yaitu sebagai orang yang ingin berparkir, ingin kayak saya, ya, saya. Terus ada mitra, ya kayak seperti kayak kang parkirnya gitu Bu, Tukang kayak parkir. tukang parkirnya. Yang ketiga itu kayak company, itu Mall-nya. sebagai pemilik lahan, ya, seperti pemilik mall atau lahan. kafe atau pasar sekalipun gitu. Jadi nanti intinya begini ya, map ini bisa digunakan sebagai juru parkir untuk menginformasikan kepada user seperti saya Iya. bahwa ada ruang-ruang yang masih kosong. Masih kosong, Itu gimana iya. caranya? Di dalam aplikasi Mops itu ada kayak fitur chat gitu Bu, antara user sama mitra. Jadi misalnya kayak usernya ingin ke tempat ini, user bisa chat ke mitra, apakah ada yang kosong? Oh, begitu. Kalau bisa Misalnya gitu. begini ya, misalnya begini, saya mau ke Econ Mall, Iya. menyebut nama, nggak apa-apa ya, ini ya, nggak apa-apa ya. Saya mau ke Econ Cafe. Cafe Iya, X. Sebetulnya tadi mau menyebutnya. Misalnya saya mau ke Cafe X. Nah, sebelum saya menuju ke sana, saya akan memilih tujuan Ya, Cafe X tadi saya pencet ya. ya, Jadi kemudian saya bisa chatting user yang ada di sana, yaitu penjaga parkir untuk menanyakan masih tersediakah parkirnya, begitu? ya Bu. Terus Di tampilan tadi, ya, eh, bisa geser sebentar yang tampilan tadi. Oke. Gimana? Ada fasilitas. Oke, gimana? ini Bu, itu kayak ada halaman home-nya, Iya. nanti bisa kita tekan, nanti keluar informasi seperti tempat yang kosong, biaya yang digunakan, nanti ada juga profil singkat dari mitra. Oke. Nanti di profil itu juga bisa chat sama mitra. Oh gitu. Kemarin sempat ngobrol dengan Abi, katanya bisa juga ini ya, sampai arah penunjuk jalan menuju lahan yang kosong itu ya. Iya Bu, kami Keren, ya. sedang prototype untuk itu. Oh, sedang nanti akhirnya dikembangkan ke sana. Jadi ketika saya misalnya mau ke Cafe X, kemudian saya tahu benar saya mau menuju kemana, parkir yang kosong itu tahu ya, saya harus belok kemana, ujung-ujungnya nanti ke situ. Ya nanti ada kayak selain peta yang kayak penunjuk arah, ada juga peta rinci seperti kayak gini Bu. Iya, benar. Kayak ada yang kosong, Iya. ada yang itu gitu. Oh gitu. Jadi lebih memudahkan, tidak menghabiskan waktu dari Oke, tadi. ya benar. Apalagi ketika peak seasonnya orang-orang berbelanja ya, shopping ya, itu kita sering harus berpindah dari satu mall ke mall lain hanya karena ketersediaan parkir yang terbatas, dan itu tentu saja menghabiskan banyak waktu, apalagi kalau kita ke Surabaya ya ada jalur yang hanya satu arah, jadi akhirnya muter-muter begitu. Jadi kemarin Abi mengatakan bahwa ini bisa menghemat berapa jam kemarin, katanya berdasarkan penelitian kemarin. Berdasarkan penelitian LIPI kemarin itu berdasarkan penelitian LIPI, Iya. masyarakat pada umumnya itu biasanya menghabiskan 21 menit Ya, dalam sehari untuk mencari parkir saja. untuk mencari parkir saja. Nah, hal itu ya dapat membuat kerugian yang sangat besar sekali bagi orang itu. Apalagi dia misalnya pelaku bisnis, Iya. gitu ya. Apalagi kalau kayak misalnya Bu, ada yang user parkirnya penuh nggak jadi beli, kan juga rugi. Ya, Itu rugi juga. sekali ya. Jadi tapi nanti ini belum muncul di Play Store ya. Iya Bu. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti akhirnya berharap bisa ke Play Store juga ya, sehingga nanti benar-benar ini bisa menjadi pembelajaran anak-anak mulai merancang, kemudian mulai mempublish, dan kemudian mereka mulai berbisnis tentang itu. Harapannya kan itu, karena kita sedang pengembangan jiwa entrepreneur, akhirnya siswa sudah mulai berentrepreneur sejak mereka masih berada di sekolah-sekolah tingkatan SMA, bahkan SMP pun nggak masalah. Kita kan Bu Endang selaku pembina ekstra entrepreneur ya Bu Endang ya, selama ini kita mengikuti semua prestasi-prestasi yang didapat oleh putra-putri yang berada di bimbingan Bu Endang untuk entrepreneurnya. Kebanyakan dulu produk makanan ya Bu Endang. Nah, bagaimana Bu Endang mengajak anak atau menerbitkan ketertarikan siswa untuk bergabung di jiwa atau di kelompok entrepreneur ini? Awal mulanya dulu klub entrepreneur ini terbentuk itu karena sebuah kebutuhan. Di sekolah kita ada food court, di mana di situ kita punya kesempatan untuk mengekspresikan semua kreativitas anak-anak, semua keinginan anak-anak. Nah, berawal dari situ, kemudian kita include dan kita matchkan dengan mata pelajaran KWU KWU kewirausahaan.
di mana di KWU itu ada 4 aspek yang dipelajari, yaitu di bidang kerajinan, Iya. kemudian rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Pengolahan. Sehingga semuanya tercakup, di akhirnya anak-anak di semua aspek ini, setiap anak kan punya ini ya, punya ketertarikan di masing-masing. bidangnya. Oke. Nah, mereka merasa terwadahi di ekstra KBU ini Sempat sesuai muncul dengan produk yang siap di packaging dan kemudian dijual kan? iya, betul. Misalnya apa Bu Endang? Waktu itu ada kerawu ikan bandeng, kemudian yang sampai menang karena setiap kali lomba, setiap saat produk itu bermutasi ya, Iya. bermutasi sehingga semakin variatif, semakin berkembang dan seterusnya. Tentu saja ngikuti selera ngikuti milenial selera. saat ini Betul, ya. betul. Kemarin sempat ada yang kerang hijau itu diapakan Iya, kemarin? betul. Kerang Sarden hijau atau ya? dibuat sarden, kemudian ada yang sarden kerang, kemudian ada yang otak-otak Iya, kerang benar. dan seterusnya. Dengan kemasan yang Iya. coba kita bisa membawa contohnya ya. Iya, Jadi kemasannya betul. saya lihat kemarin milenial banget. Iya, Artinya cukup keren. itu adegan itu dijual secara online itu benar-benar bisa menjual kemasannya. betul, betul. Punya nilai jual. Oke. Jadi yang diharapkan dari Bu Endang, karakter anak-anak apa yang tumbuh di sini? Karena saya lihat kemarin mulai dari perencanaan sampai penjualan ini. Kira-kira mana yang mau dituju karakter anak-anak yang mau dibentuk oleh Bu Endang? Di di entrepreneur ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang Iya. lain. Sepertinya memang ini orientasinya adalah pembentukan karakter, di mana saat ini Indonesia memang sedang butuh. Iya, benar-benar. Ada butuh 1.000 entrepreneur muda Iya, untuk membangun iya, Indonesia lebih iya. maju. Nah itu yang akhirnya kita tidak bisa memisahkan fokus ke mananya, Iya. karena untuk menjadi seorang entrepreneur ya integritas Iya, tidak hanya Ucuk-ucuk karakter, gitu ya. tidak hanya karakter tapi juga ide, Iya, tapi benar. juga kemauan dan sebagainya itu menyatu. Lalu di Ekstra KWU kami lebih mengajarkan tentang bisnis plan. Iya. Jadi membuat perencanaan bisnis yang menyeluruh secara utuh. Lalu kemudian melakukan analisis SWOT. Ya, Analisis SWOT sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing Oke. yang akan mereka tampilkan Iya. itu. Iya. Lalu mereka juga kita ajarkan tentang melihat pasar. Jadi ada target pasar Iya, benar. dari setiap produk yang mereka buat itu sehingga tepat sasaran. Iya, benar-benar. Begitu. Jadi artinya ketika kita asal buat saja Betul. tanpa ada perencanaan, tanpa tahu sasarannya yang mana, terus kemudian Kelebihan dan kekurangan. jenis pasar yang akan kita tuju seperti Betul. apa, belum tentu saja nanti hasilnya tidak akan maksimal Betul, penjualan. betul. Ini saya melihat kemarin kan Bu Endang lebih banyak di produk berupa makanan gitu. Iya. Terus kemudian ketika menghandle atau membimbing Abi dengan program aplikasi ini bagaimana Bu Endang? Artinya tapi Bu Endang saya tahu punya basic bidang TIK ya. Oke. Sebenarnya untuk produk-produk di bidang aplikasi itu kita sudah banyak. Oh gitu. Ada 3 yang sudah menang di gitu. ITS waktu itu ya. Gimana apa saja itu Bu Endang? Yang pertama itu tentang ini. Saya agak lupa nama Iya, nama aplikasinya. Yang jelas itu aplikasi untuk menggabungkan Iya, antara investor iya. dengan pengusaha-pengusaha lokal. Apa istilahnya pengusaha lokal itu? Pemilik. Bukan. Istilah Gimana? UMKM. UMKM. Oh, gitu. Jadi untuk menyatukan, Seperti Shopee begitu. iya betul. Sehingga lebih pada mengarahkan investor yang ingin berinvestasi pada UMKM yang tepat. Jadi gitu. lebih arahnya lebih ke sana. Oh, lebih ke sana. Terus kemudian yang lain? ada juga yang di bidang wisata, Oh, wisata. di bidang wisata. Jadi aplikasi ini mengarahkan para
wisatawan kalau dia membutuhkan produk dari satu UMKM yang berada di satu tempat wisata di wilayah Gresik, maka dia akan menunjukkan situ dan bisa langsung kontak. Sehingga pada saat berada di lokasi itu produk langsung tersedia. Jadi tidak perlu milih dan sebagainya. Itu harusnya ini up to date untuk saat ini, ketika saat ini Menteri Pariwisata dan Kerajinan benar-benar sedang menggembar-gemborkan pariwisata yang berdasarkan atau berbasis pada kearifan lokal. Itu andaikan itu bisa di follow up begitu mungkin kali ya. Benar. Waktu di lomba di ITS itu invest ya waktu itu ya. Itu yang 2 produk itu menang juara 1 dan 2. Wih, keren. Kemudian follow up-nya juara 1 sudah di follow up sama pengusaha, jadi sama bank tertentu, kemudian apa itu namanya untuk ditindaklanjuti. Nah, itu harusnya ada pembelian hak paten juga ya harusnya. Iya, harusnya begitu. Cuman ini siswanya sudah lulus. Nah, jadi mungkin kemarin dia akan mengembangkan setelah ini, mungkin dikembangkan secara pribadi. Artinya luar biasa ya. Nanti anak-anak itu barangkali bisa dipanggil suatu saat nanti. Kemudian yang di event yang sama itu kan kita mengajukan tiga aplikasi. Nah, yang aplikasi terakhir ini juga masuk final, masuk 10 besar. Ini di bidang apa itu namanya donasi. Donasi. Di bidang donasi. Tapi karena di bidang donasi maka kurang menarik mungkin bagi mereka. Bukan kurang menarik, tetap juga di follow up sama pihak-pihak mereka itu. Cuman tidak menang, tidak juara. Tapi masuk 10 besar. Tapi itu memang menjadi terbaik di antara yang terbaik itu juga susah. Tapi mereka tentu saja ketika masuk 10 besar tentu saja sudah menjadi terbaik. Apalagi itu tingkatan kalau sudah ITS biasanya tingkatan nasional. Luar biasa. Yang cukup membanggakan juara 1 dan 2-nya masuk di kita. Alhamdulillah. Itu anak kelas 10-11 padahal ya. Waktu itu kelas 11 sama 12. Kelas 11-12. Sekarang sudah lulus semua. Alhamdulillah sudah lulus. Artinya kita kadang tidak mengira ya bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita itu mempunyai sebuah kelebihan atau potensi yang luar biasa yang kadang mungkin tidak terbaca ketika pembelajaran di kelas. Nah, itulah mengapa perlunya ekstra atau perlunya kegiatan-kegiatan pengembangan diri agar bisa mengulik lebih jauh potensi siswa yang mungkin tidak terbaca di kelas. Betul, memang di ekstra ini mereka seperti punya saluran gitu loh, bisa menyalurkan keinginan. Nah, Abi, kembali lagi ke Abi. Artinya begini, Bi ya. Ketika Abi berada di circle seperti ini, berada di antara teman-teman yang sefrekuensi untuk pengembangan aplikasi begini, tentu saja akan muncul ide-ide baru dan ide baru. Pasti ada, akan muncul perkembangan ide-ide baru dari diri kita sendiri maupun dari teman-teman gitu. Sehingga nanti bisa direalisasikan menjadi ide yang lebih kokoh dan benar, artinya menyempurnakan ide, artinya eksekusinya itu Nah, saya kenal Abi kan sebagai siswa yang di KSN juga ya. Artinya tentu saja banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar buku, belajar teori, kemudian pembinaan berhubungan dengan KSN dan tentu saja tidak banyak sebenarnya waktu yang dimiliki oleh Abi, apalagi Abi di OSIS juga. Nah, itu yang luar biasanya karena dia berada di mana-mana dengan waktu yang sebenarnya tidak cukup banyak yang dia miliki. Itu bagaimana Abi untuk ketika kita memutuskan berada di banyak tempat, artinya kita harus siap untuk menyiapkan energi ekstra, waktu ekstra. Nah, bagaimana Abi untuk memanage itu semua? Sebenarnya mudah sekali, Bu. Semuanya juga bisa kayak gitu. Tinggal kitanya sendiri mau kita malas atau enggak. Nah, itu dia. Kita juga harus pinter-pinter membagi waktu. Ya, kayak ada satu prinsip tuh, kalau dilakukan sekarang bisa ngapain nanti, itu penting banget. Nah, itu yang sering dibalik. Kalau bisa besok ngapain sekarang? Biasanya anak-anak juga gitu. Padahal itu sangat hal yang sangat penting. Prinsip ya itu ya? Iya, prinsip tuh. Kalau bisa sekarang ya sekarang aja, ngapain nunggu nanti. Kalau bisa berlari mengapa berjalan? Kalau bisa berjalan mengapa berjalan? Bagaimana sudah tua? Salut ya. Iya, harus giat dan rajin dalam mengatur waktu itu. Itu
sebenarnya ketika Abi memutuskan, oke, saya akan berada di KSN, oke, saya akan berada, tentu saja itu kan ada konsekuensinya, dan sepertinya Abi siap untuk itu. Artinya siap untuk tidak menghabiskan banyak waktu dengan santai dan lain-lain. Artinya itu kan sudah siap untuk itu. Iya Bu, siap. Ya harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih gitu Bu. Ya jangan sampai kayak lepas dari salah satu itu kalau bisa. Tapi kan tidak semua, maksudnya tidak semua anak memilih itu. Karena itu jalur, artinya mungkin bagi sebagian anak itu boring banget sih, menghabiskan waktu gitu-gitu saja. Apalagi di masa pandemi yang semua anak memilih untuk melakukan hal yang sebaiknya. Nah, membuat itu tetap menyala bagaimana itu? Ya kita bayangkan aja kayak kegiatan-kegiatan ini tuh sebagai penambah pengalaman gitu Bu. Masa di masa pandemi gini kita cuma rebahan, cuma main-main doang. Kita harus berprestasi, membanggakan orang tua kan juga nanti kelak juga investasi untuk masa depan juga. Anak kecil saya seperti ini ngomong investasi, kita aja yang tua investasi. Ya, Keren, ya? ya harus berpikiran jauh lah untuk saat ini. Benar. Oke, saya mengenal Abi juga ahli buat poster juga. Dia juga di bidang-bidang begitu dia luar biasa. Artinya beberapa kali kegiatan kita tersupport oleh flyer yang dibuat oleh Abi. Dan pernah ketika saya membuat webinar yang salah satu pematerinya adalah teman saya yang sekarang stay di Amerika. Nah, dia tertarik dengan flyer yang saya buat yang dibuat oleh Abi, yang kemudian saya share karena dia yang pematerinya, saya share ke dia. Kemudian dia meminta Abi untuk membuat, ketika waktu itu Abi kelas 10 ya. Iya, kelas 10. Saya bilang Abi itu masih kelas 10. Dia bilang masa? Dia bilang, akhirnya dia minta dan dia kirim, wah hasilnya luar biasa. Jadi memaknai hidup itu tentu saja tidak sederhana kalau seperti ini. Dan bagaimana Abi memaknai cita-cita, Abi memaknai passion, Abi memaknai sebuah mimpi itu bagaimana? Ya sebenarnya kayak gimana ya mau bilang biasa saja maksudnya itu ya gitulah bukan susah diungkapkan, dilakoni aja. Dijalani aja. Tapi tentu saja mempunyai mimpi besar tentu saja. Yang jelas mimpi saya yang pertama itu membahagiakan orang tua dulu itu dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti ya kayak ya walaupun masih SMA gini ya kayak saya kayak ada teman yang minta pertolongan ya saya bantu kayak membuat flyer kayak itu ya saya bantu kalau saya bisa gitu Bu. Ya, saya untuk sekarang itu untuk berlatih untuk kelak di masa depan gitu. Ya. Artinya tentu saja apapun yang kita tebar saat ini tentu saja kita tuai. Artinya kalau saat ini rajin menuai kebaikan ya nanti pun sekarang menebar kebaikan suatu saat pun akan menuai kebaikan dengan jumlah yang berkali lipat gitu. Tentu saja membuat karakter-karakter seperti ini tidak mudah ya Bu Endang ya. Artinya tidak bisa ujuk-ujuk membuat siswa yang misalnya kelas 10 dengan pola pikir yang kita masih belum kenal karena mereka berasal dari SMP yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi seperti Abi tentu saja tidak mudah. Bagaimana Bu Endang, menurut Bu Endang cara pembentukan karakter siswa apalagi di masa pandemi ini sehingga muncul karakter-karakter yang berjiwa entrepreneur, yang berjiwa siap menghadapi masalah. Entrepreneur itu kan kemandirian dia bisa menghadapi masalah dengan solusi yang tepat. Nah, gimana menurut Bu Endang? Saya selama ini membimbing itu selalu tidak melupakan kakak-kakak yang sudah berprestasi. Jadi saya kadang-kadang mereka saya hadirkan untuk memotivasi adik-adik kelasnya, baik melalui Zoom meeting ataupun WA ya, itu mereka mensupport. Jadi mereka memang saya minta untuk apapun yang mereka punya saat ini tolong ditunjukkan dan saya memberikan kesempatan pada mereka untuk mengasah diri juga. Jadi mereka melatih adik-adiknya itu juga bagian dari melatih diri mereka sendiri. Sebenarnya itu. Jadi nanti itu bergulir terus, bergulir
ketika mereka lulus dan mencapai sesuatu, mereka saya minta Iya, untuk benar, sharing ke adiknya Iya. dan seterusnya. Ada kalimat bagus sebenarnya. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, sebenarnya dia itu sedang melakukan hal baik untuk dirinya Iya, sendiri. betul. Yang satu, dia memberi kesempatan bagi dirinya untuk mengasah kemampuan untuk Iya, berbagi. betul. Yang kedua, sebenarnya apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali dalam bentuk kebaikan. Jadi setiap orang Betul. ketika dia melakukan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya dia sedang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Betul. Maka dan hebatnya di SMA Manyar ini support dari alumni itu luar biasa. Betul, Makanya betul. di channel ini ada sesi khusus alumni menginspirasi. Iya. Dan alhamdulillah mereka begitu tertanam dengan jelas bagaimana luar biasanya Bapak Ibu guru ketika mereka berada di kelas, bagaimana menanamkan rasa mencintai alma mater, bagaimana mereka harus berbagi, bagaimana mereka membelajarkan tentang memaknai makna hidup yang sebenarnya, jadi bukan hanya sekedar mengajar matematika, bukan hanya sekedar mengajar biologi, tapi banyak nilai-nilai hal baik yang di-share oleh Bapak Ibu guru ketika di kelas itulah. Nah, untuk Bu Endang, harapannya ke depannya untuk anak-anak yang sekarang mungkin sudah terlibat atau belum masuk di Extra Entrepreneur, seperti apa? Harapannya sih anak-anak lebih banyak yang masuk ke klub ini. Terus kemudian yang kedua, memang sudah terbukti banyak juga alumni klub ini yang diterima di perguruan tinggi negeri karena sertifikatnya yang cukup banyak. Benar, terutama untuk bisnis plan. Iya, yang sudah terbukti. Itu yang kita pegang, kemudian kita panggil untuk memotivasi adik-adiknya. Nah, harapan saya tidak mulu, ya saya berharap hal yang seperti tadi terjadi juga pada adik-adiknya. Benar. Untuk tahap SMA sih orientasi yang paling dekat kan masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keinginan dia. Jadi Nah, ya itu tadi kalau dan selain masuk sesuai dengan passionnya, mereka sudah punya bekal, untuk mampu survive untuk dirinya sendiri. Jadi mampu menghidupi dirinya sendiri. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Kalau bisa pada saat kuliah itu mereka sudah mampu menghasilkan sesuatu atau mendapatkan income dari hasil karyanya dia sendiri. Setidaknya bisa membiayai kehidupannya sendiri. Iya, benar. Itu memang yang saya tekankan pada anak. Benar. Jadi begini, seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa sebenarnya masa kelas 10, kelas 11 itu adalah saat-saat yang tepat bagi anak-anak untuk mengikuti banyak kompetisi. Karena apapun yang mereka dapatkan apalagi kalau sudah juara jadi pemenang, itu benar-benar bisa menjadi nilai poin ketika mereka masuk jalur undangan. Jadi di satu sisi kita mendapatkan karakter yang bagus, tapi di satu sisi lain bisa menjadi tiket ketika mereka masuk ke banyak anak-anak yang sudah berhasil dengan cara seperti itu. Kalau tujuan Abi mengikuti berbagai kompetisi saat ini tentu saja tidak hanya sekedar sertifikat, saya yakin begitu. Apa sebenarnya tujuan Abi? Sebenarnya mengikuti perlombaan kayak gini itu untuk menambah pengalaman gitu. Di masa pandemi gini Kak ngapa-ngapain? Ya harus pengalaman. Nambah jam terbang kali ya? Iya. Jam terbang ya. Jadi kadang gini, semakin banyak kita mengikuti kompetisi, ada beberapa karakter. Hasilnya salah satunya siap kalah, siap menang. Artinya legowo ketika kalah, tapi tidak berlebihan ketika menang. Hal-hal seperti itu, Bu Endang ya. Karakter-karakter seperti itu ya. Sebenarnya ingin kita tumbuhkan. Karena hidup itu kan di dalam hidup nanti suatu saat akan muncul ketika kita harus tersisi, ketika suatu saat kita berada di atas, ketika kita benar-benar berada di bawah, dia bisa benar-benar bersikap. Kalau di bawah tidak benar-benar jatuh, tapi ketika berada di atas dia tetap menjadi orang yang membumi dalam doa gitu. Sebenarnya itu ya, Bu Endang ya. Seseorang yang hebat itu sebetulnya seseorang yang mampu bangkit berdiri tatkala dia sedang jatuh. Benar itu. Jadi itu yang paling penting. Yang paling penting. Jatuh itu biasa. Artinya bisa terjadi kapanpun dan siapapun. Tapi untuk bangkit kembalinya itu yang agak sulit. Nah, perlu latihan dari
dari mengikuti event-event semacam ini itu sebetulnya bagian dari latihan mereka untuk selalu bangkit tatkala dia jatuh. Gitu. Sebenarnya itu. Jadi ini tidak sekedar sertifikat. Ini adalah sebuah proses pembelajaran untuk menjadikan dirinya lebih kuat, menjadikan dirinya lebih staff. Artinya dia benar-benar menjadikan dirinya siap untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang sebenarnya. Betul. Jadi intinya sekolah kehidupan kali ya. Ya apalagi gini, kalau kita melihat pandemi ini betul-betul luar biasa, banyak PHK di mana-mana. Kemudian kalau toh kita mengandalkan hasil alam seperti petani dan sebagainya, kadang-kadang alam juga tidak bersahabat. Jadi dengan pelajaran semacam ini, mereka mampu survive, mampu berdiri lagi, mampu bangkit lagi, mampu memulai kembali kehidupannya. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Oke, ini untuk yang terakhir ya, tidak terasa kita jatuhnya harusnya 30 menit, tapi kita habis 1 jam ini. Selalu begini. Di sesi inspiratif itu selalu begini, karena hidup itu tidak sederhana. Jadi inspiratif itu harus terus dikulik. Jadi untuk closing statementnya, untuk Abi, gimana kita ajak teman-teman kita yuk harus menjadi seorang pejuang kehidupan yang luar biasa, yang terus bersemangat dalam kondisi apapun. Monggo Abi. Ya, untuk teman-teman, ayo kita selalu berjuang, semangat dalam belajar, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena bisa jadi dari pengalaman baru tersebut kita akan menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebuah pesan yang luar biasa dari seorang Abi. Oke, kalau Banteng sendiri, monggo. Sederhana saja, saya berharap kita ini menjalani hidup ini menggunakan bekal ilmu. Jadi gunakan bekal ilmu dan keterampilan untuk survive. Jangan menggunakan bekal materi atau sangu dari warisan dari apalah. Jadi jangan itu yang digunakan bekal, tapi berbekallah pada ilmu, karena apapun kondisi yang terjadi, kalau kita punya ilmunya dan punya keterampilannya, saat itu juga kita bisa bangkit, kita bisa berdiri, kita bisa survive. Benar. Gambarannya seperti ini. Misalnya kita berada di sebuah perahu yang di lautan lepas ya, dengan membawa banyak bekal berupa materi misalnya. Ternyata bekal berupa materi itu semakin memberatkan perahu kita, membuat perahu kita menjadi tidak bisa berlayar dengan cepat, dan akhirnya mau tidak mau harus kita buang satu-satu. Dan yang bisa membuat kita tetap bertahan adalah keahlian kita, karakter kita yang tidak gampang menyerah, karakter kita yang selalu yakin bahwa Allah selalu di depan kita, itu yang menjadikan kita tetap bertahan. Jadi lama-lama kita tetap akan membuang satu demi satu materi yang kita bawa, apalagi warisan. Dan satu lagi ilmu itu tidak hanya ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Penting. Jadi ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan yang lainnya. Religius. Oke, ada spiritual, ada lagi intelijensial, ada yang macam-macam, ada yang kecerdasan sosial. Jadi pintar pun kalau tidak bisa bersosialisasi dengan baik juga akan jadi masalah. Sekarang yang tren itu kecerdasan finansial. Ini adalah percakapan yang luar biasa untuk para sahabat Semanema di luar sana. Bukan tentang siapa yang berbicara, tapi tentang apa yang dibicarakan. Jadi walaupun Abi mungkin kok masih kelas 11, yang kok masih SMA, bukan tentang itu, tapi tentang apa yang disampaikan Abi tadi, tentang apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, bahwa kebaikan bisa datang dari siapapun, hal-hal baik pun bisa datang dari siapapun, hal yang luar biasa pun bisa datang dari seseorang yang tidak pernah kita duga. Jadi agar terus mendapatkan hal-hal yang inspiratif, tetap stay tune di channel Semanema Gresik Official. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen, serta aktifkan bel notifikasi agar terus mendapatkan hal-hal baik
dari channel kami. Oke, terima kasih untuk Abi, terima kasih Terima untuk kasih. Bu Eda. Sama-sama. Oke, kalau kita bilang pos nama, kita akan menyampaikan siap berbagi kebaikan. Oke, pos nama siap berbagi kebaikan. Oke, terima kasih untuk siapapun sahabat Semarema yang berada di luar sana. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Tetap setia bersama kami untuk terus berubah dan terus berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.